Periksa makanan yang terkenal berdiri di belakang garis pembatas peron, garis berwarna kuning. Jam 3 dari arah badan sepeda motor kereta api Purwokerto. Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Kali ini sudah ada di stasiun Jogja. Mampir dulu di Lounge Anggrek karena ya di lounge itu masih bisa ngerokok karena ada smoking room-nya. Ya, tanpa bermaksud apapun tetap ada orang-orang yang merokok. Kayaknya di stasiun ini akan lebih gimana ya, kalau tersedia smoking room yang nggak di lounge ini. Kalau misalnya kayak di bandara itu kan ada ya. Ya ini cuman keinginan. Ngomong-ngomong teman-teman, Jogja selalu menjadi pembasuh batin, pembasuh jiwa, di mana segala hal yang memuakkan ketika baik di tempat kerja maupun di Jakarta, beban pikiran itu sedikit terlupakan. Dan seperti kemarin Rojali bilang bahwa itu merefresh kembali, membuat badan ini lebih segar, pikiran ini lebih tenang untuk kembali ke Jakarta. Kali ini kembali ke Jakarta untuk menghadapi lagi pekerjaan-pekerjaan yang terus terang membosankan. Menghadapi pekerjaan di mana terdapat permasalahan mengenai tugas-tugas itu sendiri, mengenai beban kerja, mengenai perbedaan sudut pandang
antara karyawan nih, nggak usah karyawan dengan atasan gitu, tapi karyawan aja gitu. Menghadapi kembali orang-orang yang ngeselin, menghadapi kembali gaji yang mungkin perlu penyesuaian karena sudah lama nggak ada kenaikan gaji. Sementara inflasi nggak bisa ditahan kenaikannya kan. Nah bayangin sendiri, kalau inflasi atau harga barang naik terus, apalagi ini menjelang lebaran, sementara gaji sudah beberapa tahun memang nggak naik-naik gitu. Jadi ya, ini saya nggak tahu takdir, nggak tahu nasib gitu. Kalau nasib tentunya masih bisa diubah. Kalau takdir ya disyukurin aja gitu. Ya, kalau orang bertanya, masa begitu tidak bersyukur? Ya, bukannya tidak bersyukur konteksnya. Tetapi ada hal-hal yang memang diperlukan. Termasuk ini mempengaruhi dari kinerja-kinerja karyawan itu sendiri. Contohnya, yang Rojali tahu aja ya, bahwa perilaku beberapa orang ini semakin aneh ya. Jadi yang sudah punya gaji tinggi ngoceh sana sini mengatakan kekurangan gaji. Bagaimana kalau dia menjadi orang yang memang mendapatkan upah jauh di bawah dia? Masalah problematika pasti akan berbeda-beda. Oleh karena itu pekerjaan iya memang banyak orang tidak menyukai pekerjaannya. Tapi banyak juga orang yang menyukai pekerjaannya apabila sesuai dengan passion, minat, dan bakatnya. Asal situasi kerja ini sesuai aja dengan perundang-undangan yang berlaku. Masih ada betapa banyaknya yang tidak mau sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan sejuta alasan. Oleh karena itu kayaknya nggak salah ya. Kalau misalnya melalui tenaga kerja membeberkan secara transparan mana perusahaan-perusahaan yang memang tidak layak untuk memberi pekerjaan, yang tidak layak untuk dituju sebagai tempat bekerja. Nah, kalau memang kembali lagi kesehatan mental karyawan, bagaimana sumber daya manusia unggul dapat betul-betul terbentuk, komitmen antara pemerintah, pengusaha, dan karyawan itu sendiri harus dapat diciptakan melalui perundang-undangan dan pengawasan yang jauh lebih ketat, lebih tepat, dan lebih mampu untuk dilaksanakan. Jangan sampai seperti selalu Rojali sampaikan, jangan kita menjadi bangsa yang hanya pintar membuat aturan, tapi boncos di pengawasan. Ini menjadi penting dan menjadi kritik buat pemerintah dan juga kepada karyawan itu sendiri agar menjadi lebih kritis dan tidak hanya melalui demo, tetapi juga melalui hal-hal lobby-lobby yang betul-betul membawa manfaat buat pekerja. Semoga setelah sampai Jakarta nanti, Rojali kembali dapat membawakan konten-konten yang jauh lebih baik daripada yang telah disajikan selama ini. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali dari Yogyakarta.